Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan sehingga kita bisa berkumpul lagi di majelis ini untuk ngaji filsafat. Tidak lupa mari kita selalu berdoa kepada Allah agar virus-virus ini, virus corona ini hilang dari bumi Indonesia dan juga hilang dari dunia. Tidak lupa kita juga memohon pada Allah agar tetap berada dalam lindungan Allah. Kita berada dalam kesehatan, keluarga kita berada dalam kesehatan, sahabat-sahabat kita sehat semua, tidak kurang satu apapun, dengan menjalankan protokol kesehatan sebagai ikhtiar lahiriah kita hidup di dunia ini. Di sisi yang lain ya kita sering-sering berdoa kepada Allah agar kita selamat di dunia dan di akhirat. Ngaji kali ini sahabat-sahabat kita ngaji filsafat. Ngaji filsafat itu mungkin bisa dibilang begini, ben alim jadi manusia, biar alim jadi manusia, biar bisa jadi manusia sesungguhnya. Karena di luaran sana banyak orang yang manusia tapi hidupnya salah-salah, manusia hidupnya tidak serius, manusia yang hidupnya tidak sesuai dengan keinginan, ya hanya ikut-ikutan. Kalau manusia hanya ikut-ikutan, ya kita harus mempertanyakan sisi-sisi kemanusiaan dan keseriusan dalam menjaga kemanusiaannya. Nah, disinilah kita akan belajar tentang filsafat. Nah, pertemuan kali ini kita hanya akan bahas tentang pengantar-pengantar saja. Selanjutnya kita akan bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Sahabat-sahabat, setiap kita belajar ilmu pengetahuan, apapun ilmu pengetahuan yang akan kita pelajari, maka kita harus memiliki target. Kalau kita ingin belajar ilmu fikih, maka apakah kita akan menjadi fuqaha, ahli atau ahli fikih? Kalau kita ingin belajar filsafat, maka juga harus memiliki target. Karena target itu nanti yang akan mengarahkan kita untuk menjalani setiap proses belajar secara serius. Belajar filsafat harus memiliki target. Jangan asal-asalan, jangan hanya sekedar ikut-ikutan. Kita belajar ikut-ikutan, wah itu jadi menungso jadi-jadian, manusia yang jadi-jadian. Kita belajar filsafat harus memiliki target. Apakah Anda ingin menjadi seorang filosof, atau Anda ingin menjadi ahli filsafat? Kalau filosof itu orangnya mikir sendiri, melakukan refleksi sendiri, berkreasi sendiri, bernalar sendiri, memproduksi ide-ide sendiri. Karena kita hidup di zaman yang berbeda. Zaman kita akan berbeda dengan zaman-zaman para filsuf lalu. Maka hasil pemikiran sendiri, refleksi sendiri, kreasi sendiri, nalar sendiri, dan produksi ide yang dikembangkan kita sebagai seorang filosof itu juga sendiri dan pasti berbeda dengan zaman masa lalu. Jadi kalau ingin menjadi seorang filsuf harus seperti itu. Tapi kalau sahabat ingin menjadi ahli filsafat, maka harus belajar tentang apa itu filsafat,
tokoh-tokohnya siapa, sejarahnya bagaimana, tokoh-tokoh filsafat Yunani seperti apa, tokoh-tokoh filsafat Barat seperti apa, tokoh-tokoh filsafat Islam seperti apa, corak dan karakter berpikirnya seperti apa, perangkat-perangkat teoritik dan produksi pemikiran-pemikiran orang-orang masa lalu, filosof-filosof masa lalu, itulah yang kemudian menyebabkan kita menjadi seorang ahli filsafat. Jadi kalau ahli filsafat ditanya bagaimana pemikiran Plato, dia akan jawab karena dia paham. Namun yang bagus apa? Target yang paling bagus adalah menjadi filosof yang menggabungkan kedua-duanya, menjadi filosof dan juga ahli filsafat. Menjadi filosof yang ahli filsafat itu bukan sesuatu yang mudah. Tapi kalau kita tidak bisa, kalau sahabat tidak bisa, maka kita harus menjadi seorang filosof saja. Sekalipun kita tidak tahulah kepada pemikiran-pemikiran orang-orang ahli filosof-filosof zaman lalu, itu enggak masalah. Kita harus menjadi seorang filosof. Makanya banyak orang yang bilang kemudian bahwa setiap manusia yang hidup di alam ini itu sebenarnya filosof. Tinggal bagaimana kemudian apakah kita ingin mengambil posisi kita sebagai seorang filosof atau tidak. Setiap manusia harus berfilsafat, karena dengan begitu kita bisa mengeksplorasi potensi akal pikiran yang kita miliki. Tanpa filsafat, tanpa kita berfilsafat, kita tidak akan mampu untuk mengeksplorasi pemikiran yang kita miliki. Tidak akan pernah mampu memiliki potensi-potensi mengeluarkan potensi-potensi akal pikiran yang kita miliki. Tidak harus jadi filsafat, tidak harus jadi ahli filsafat, tidak harus jadi ahli filsafat itu maksudnya tidak harus ngerti lah pikiran Plato, tidak harus ngerti juga pikirannya Aristoteles, tidak harus ngerti juga pikirannya Socrates, tidak harus juga ngerti pikiran-pikiran Al-Kindi, Al-Farabi dan lain sebagainya. Yang penting kita konsisten terhadap diri kita untuk selalu berfilsafat, untuk mengeksplorasi potensial akal pikiran yang kita miliki. Tapi yang perlu diingat, sahabat, untuk menjadi filosof yang bagus, untuk menjadi filosof yang bagus itu harus ditopang oleh teori-teori filsafat yang dikeluarkan oleh para ahli filsafat, oleh filsuf-filsuf yang lalu. Kalau kita paham teori-teori masa lalu, teori-teori filsafat yang dikeluarkan oleh para filsuf masa lalu, maka itu akan menjadi satu pijakan bagi kita untuk menjadi filosof yang baik. Dari tiga ini target yang mungkin paling bagus adalah menggabungkan keduanya, menjadi seorang filosof yang ahli filsafat. Tapi kalau tidak bisa, maka sahabat bisa jadi filosof saja, tidak harus tahu pada Plato, pemikiran Aristoteles, Socrates dan lain sebagainya. Di sisi yang lain, sahabat, yang harus dibedakan dalam dunia filsafat, kalau kita belajar filsafat, kita harus membedakan filsafat sebagai tool dan juga filsafat sebagai produk pemikiran. Kenapa? Filsafat sebagai tool itu adalah sebagai ideologi berpikir, sebagai alat untuk berpikir. Sedangkan produk filsafat sebagai produk pemikiran adalah produk-produk pemikiran yang dikembangkan oleh para filsuf masa lalu. Dan sampai hari ini, setiap orang yang tidak suka filsafat, karena di luar sana kan banyak orang-orang yang tidak suka filsafat, yang senang mengkafir-kafirkan filsafat, yang suka melarang untuk belajar filsafat. Kenapa? Karena mereka melihat filsafat sebagai produk pemikiran, tidak melihat filsafat sebagai alat untuk berpikir, tidak
tidak melihat filsafat sebagai ideologi berpikir, tidak melihat filsafat sebagai instrumen untuk berpikir. Kita harus menekankan lagi bahwa filsafat itu alat. Dengan alat yang sama dapat membuat orang sangat ahli terhadap agama. Dengan filsafat, dengan alat yang sama, orang bisa ahli menjadi sosok yang sangat religius, yang bahkan dikagumi oleh banyak orang. Itu kalau ada orang yang anti filsafat, biasanya dia melihat filsafat sebagai produk pemikiran, bukan filsafat sebagai alat berpikir. Itu yang harus dipahami oleh kita. Filsafat sebagai alat berpikir inilah yang ditekuni oleh para filosof. Filosof itu menekuni filsafat sebagai alat berpikir karena memang tidak ada metode standar baku dalam alat berpikir. Kita bisa lihat jelas itu. Bagaimana kalau kita belajar filsafat barat dengan berbagai tokohnya, dengan para pemikirnya. Bagaimana saat kita belajar filsafat Islam antara pemikir satu, filosof yang satu dengan filosof yang lain, itu berbeda-beda coraknya. Maka kita paham bahwa setiap zaman, setiap manusia mampu memproduksi ide, gagasan, dan cara berpikirnya sendiri-sendiri. Maka tidak heran kemudian kalau setiap filosof yang muncul di kehidupan kita di dunia manapun itu akan menghasilkan para pemikir-pemikir yang berbeda, pemikiran-pemikiran yang juga berbeda-beda. Itu yang harus dipahami. Yang ketiga adalah kita tahu bahwa filsafat itu lahir dari dari satu keadaan di mana seorang manusia atau di mana orang-orang sudah tidak lagi percaya kepada jawaban mistis. Jawaban-jawaban mistis itu sudah tidak relevan lagi bagi problem kehidupannya, sehingga kemudian orang-orang seperti ini berusaha untuk mencari jawaban yang berbeda. Nah, jawaban yang berbeda itu ditemukan di dalam bentuk logos. Maka kalau kita membaca buku-buku sejarah filsafat, pengantar filsafat dari awal sampai di belahan dunia manapun, itu akan muncul satu cerita-cerita yang bisa dikatakan perpindahan dari mitos ke logos. Jadi filsafat itu berusaha untuk pindah dari mitos ke logos, karena bagi masyarakat mitos sudah tidak lagi mumpuni untuk memberikan jawaban terhadap persoalan-persoalan kehidupannya. Dimanapun filsafat berkembang, itu pasti dari mitos ke logos. Islam itu bisa jaya dan tidak jaya, itu ada satu pergeseran dari mitos ke logos. Ketika berada dalam mitos, maka kita akan terkurung dan terjebak di dalam alam-alam mitologi, sehingga kemudian kemampuan rasionalitas, kemampuan logis kita itu akan terhegemoni, akan terkurung dan tidak pernah dieksplorasi dalam kehidupan kita. Nah, mengatasi masalah dengan logis, mitos ke logos itu mengatasi masalah dengan logis, itu yang dinamakan dengan logos. Kalau mitos itu dengan jawaban konveksi, dongeng, legenda, intuisi, seperti di zaman Yunani, di zaman Islam, dan di zaman kita juga banyak ya, di Indonesia itu. Jadi kalau cerita-cerita zaman lalu, ada satu dewa, kepercayaan pada para dewa yang memberikan solusi terhadap berbagai problem. Nah, kalau ada hujan misalnya, itu ini dewa hujan.
kalau ada ada manusia yang memiliki religiusitas yang tinggi, maka itu kemudian juga dipercaya adanya dewa Zeus dan lain sebagainya. Sama sebenarnya dengan orang Jawa. Kita sebagai orang Jawa, terlalu banyak mitos-mitos yang berada dalam diri kita. Contoh, kalau di sekitar kita itu ada pohon besar, kemudian di sekitar kita tidak enak badan, kita selalu sakit-sakitan, maka kemudian jawaban yang muncul adalah mungkin gak pernah ngasih sajen ke yang nunggu dan lain sebagainya. Itu adalah cerita-cerita mitos yang harus dicari secara rasional. Kita harus berpindah kepada alam yang logis itu. Mitos itu enggak jelek dan juga tidak salah, tapi yang jelas bahwa mitos itu enggak rasional. Ketika enggak rasional, maka ciri utama dari sesuatu yang tidak rasional itu pasti tidak universal. Pasti enggak universal. Sesuatu yang tidak rasional itu bisa berlaku di satu tempat, tapi tidak bisa berlaku di tempat yang lain. Bisa berlaku di daerah yang A, tidak akan pernah berlaku di daerah yang B. Itu sisi mitologi yang sangat lokalistik, sangat berbeda ketika kita bicara tentang persoalan rasional yang universal. Jadi sesuatu yang rasional itu pasti universal. Jadi kalau itu berlaku di Indonesia, maka juga berlaku di Amerika, berlaku di Australia, berlaku di mana-mana. Nah, disinilah kemudian kita harus memahami betul bahwa di sekitar kita itu ada banyak nalar mistis, ada banyak, di pikiran kita pun juga banyak nalar-nalar mistis itu. Apalagi masyarakat kita di Indonesia itu masih berkelindan dengan persoalan-persoalan mistis. Dari inilah yang kemudian harus dikonversi menjadi satu bentuk yang logos. Oleh karena itu, sahabat-sahabat, kalau kita mulai hari ini ingin belajar serius tentang filsafat, maka yang harus kita lakukan adalah buka pikiran kita selebar mungkin dan bersiaplah untuk berpikir secara rasional. Kalau kita sudah siap untuk berpikir rasional, maka disinilah letak kita berusaha masa di mana kita akan memasuki dunia filsafat. Tapi kalau kita masih tidak pernah membuka pikiran kita, masih ditutupi oleh satu mitos yang tidak rasional, maka kita tidak akan pernah bisa memasuki dalam dunia filsafat. Atau ketika kita masuk dalam dunia filsafat, itu hanya sekedar ikut-ikutan dan itu tidak memiliki target apa-apa. Di sini kemudian yang perlu ditekankan adalah gerbang pertama untuk masuk dalam dunia filsafat itu adalah dengan cara membuka pikiran kita dan bersiap untuk berpikir secara rasional. Setelah pikiran kita terbuka, maka yang harus kita pupuk adalah rasa ingin tahu, ingin paham. Itu harus kita pupuk dalam diri kita. Karena kita adalah manusia, pasti memiliki hasrat ingin tahu, rasa ingin paham. Kalau kemudian ada manusia yang merasa dirinya tidak ingin memahami sesuatu atau tidak menginginkan sesuatu, berarti makomnya sudah bukan manusia kayaknya. Karena sudah tidak ingin memahami dan sudah tidak menginginkan sesuatu apapun. Maka disinilah kemudian menjadi seorang filsuf harus membuka akal pikiran, alam pikiran kita, dan juga memupuk rasa ingin tahu dan juga memupuk rasa ingin paham dalam diri kita. Sebenarnya kalau dengan cara begitu kita kan menganggap segala sesuatu itu sebenarnya bukan sesuatu yang biasa. Di sekeliling kita bukan sesuatu yang biasa.
bukan biasa-biasa saja, sekalipun kita selalu memandang itu adalah suatu yang biasa. Contoh, kalau kemudian kita perkuliahan di kampus di era pandemi hari ini menggunakan sistem digital, menggunakan learning management system, menggunakan teknologi, tidak lagi berbicara di dalam kelas, tidak bertemu dalam kelas, itu bagi sebagian orang menganggap itu menjadi sesuatu yang biasa. Tapi kalau kita pikir itu bukan sesuatu yang biasa, tapi itu adalah sesuatu yang luar biasa yang harus dipertanyakan, karena kita memiliki rasa ingin tahu dan ingin memahami kenapa itu bisa terjadi. Nah, itulah yang kemudian yang harus kita pupuk. Peristiwa-peristiwa seperti itu atau kejadian-kejadian seperti itu harus kita kritisi. Jadi gerbang pertama untuk membuka lebar-lebar pikiran kita, gerbang kedua itu selalu ingin bertanya, apapun dipertanyakan. Kalau di luaran sana ada yang menggunakan celana cingkrang, jenggot panjang, kamis panjang dan lain sebagainya, dan kita tidak menggunakan seperti itu, kita patut untuk bertanya, kenapa itu dilakukan? Kalau kemudian jawabannya itu adalah ini adalah tuntutan Islam, gak masalah. Yang penting dia tahu yang sebenarnya, dia tahu pada argumentasinya, bukan hanya sekedar ikut-ikutan. Kalau hanya, karena banyak di sekeliling kita itu hanya sekedar ikut-ikutan. Di sisi yang lain, kalau kita bertanya bagi kaum perempuan, kenapa kerudung kita merah, di sana kerudungnya hitam, di sana kerudungnya biru, di sana kerudungnya hijau, di sana menggunakan pakaian biasa, di sana menggunakan pakaian batik, apakah ada argumentasinya? Kalau ada argumentasinya, it's okay. Berarti dia paham betul dengan apa yang dia kerjakan. Bukan asal-asalan, bukan hanya ikut-ikutan. Itu yang penting dalam dunia filsafat. Maka yang perlu digarisbawahi dalam gerbang ini, gerbang pertama yaitu adalah logos, membuka akal pikiran kita menuju pada sesuatu yang sangat rasional itu. Gerbang kedua itu adalah mempertanyakan sesuatu, mempertanyakan. Yang ketiga adalah wisdom, kebijaksanaan. Karena memang wisdom ini memiliki satu kaitan erat dengan asal kata filsafat sendiri. Kata filsafat yang terdiri dari philo, sophia. Philo itu adalah cinta, sedangkan sophia itu adalah bijaksana. Hal-hal yang seperti inilah yang kemudian menciptakan wisdom. Jadi orang yang belajar filsafat sebenarnya sangat cinta kepada kebijaksanaan. Dia berusaha, filosof harus bijaksana. Seorang filosof harus memiliki bijaksanaan. Kalau kemudian ada seorang filosof yang tidak bijaksana, maka di sanalah kemudian kefilosofannya perlu dipertanyakan. Kebijaksanaan itu tidak sama ya, tidak sebangun dengan kebenaran. Karena sebagian orang mengatakan kebijaksanaan sebangun dengan kebenaran. Tidak. Orang filsafat atau seorang filsuf itu enggak semata-mata cinta kebenaran, tapi juga cinta kebijaksanaan. Dalam dunia Islam itu kemudian disebut dengan hikmah. Benar itu tidak selalu bijaksana. Bijaksana itu apa? Bijaksana itu adalah porsional dan proporsional. Sesuatu yang pas. Jadi bijaksana itu harus tahu
kapan waktu ngomong, kapan kita waktu berjuang, kapan waktu diam, kapan kita harus berbicara. Itu adalah suatu yang bijaksana. Kalau kita punya teman kulitnya hitam, kemudian kita mengatakan, memanggil dengan sebutan hitam-hitam, itu benar, tapi tidak bijaksana, karena tidak pas, tidak proporsional. Nah, sama ketika kita hasrat mencintai seseorang, tapi kita diam, tidak pernah mengungkapkan rasa kita, tidak pernah mengatakan cinta kepada orang yang kita sukai, tapi saat kemudian orang yang kita cintai itu menerima orang lain, maka kita ngambek, kita marah, kita kecewa. Rasa kecewa, ngambek, dan marah itu adalah salah satu simbol dari suatu ketidakbijaksanaan kita. Karena orang bijaksana harus mampu untuk ngomong kapan dia ngomong, kapan dia harus diam, kapan dia harus berjuang. Itu dalam satu waktu yang pas, di waktu yang tepat. Ini yang harus kita pegang. Jadi perbincangan-perbincangan kita yang harus kita seperti tadi, berpikir terbuka, logos, rasa ingin tahunya tinggi, rasa ingin memahami tinggi, dan kebijaksanaan. 3 hal ini adalah bekal untuk menuju filsafat. Maka 3 bekal ini harus ada dalam pemikiran kita, harus ada dalam diri kita untuk masuk dalam dunia filsafat. Kalau kita tidak memiliki 3 bekal ini, maka kita susah untuk masuk dalam dunia filsafat, dan kita tidak akan menjadi seorang bijaksana. Karena banyak orang-orang di luar sana. Setiap orang banyak orang-orang di luar sana yang ingin masuk filsafat, tapi rasa ingin tahunya tidak ada. Kebijaksanaan tidak pernah dipupuk. Yang ada adalah berusaha untuk mengkritisi dan lain sebagainya. Dan itu bukan cara untuk belajar dalam dunia filsafat. Setiap orang harus berfilsafat. Kita adalah manusia yang hidup di dunia, harus berfilsafat, meskipun tidak menjadi ahli filsafat. Filsafat menuntut kita untuk serius, sadar hidup, sadar bahwa kita itu adalah manusia yang hidup secara reflektif. Hidup secara reflektif itu hidup yang matang. Aktivitas kesehariannya itu betul-betul serius. Karena di luar sana banyak orang yang sebenarnya tidak serius dan tidak bijak. Sebagian teman-teman kita mengaku NU, tapi nggak pernah ngerti tentang bagaimana sih NU. Sadar kalau dia mengaku adalah orang NU, orang yang bijak, itu adalah orang yang mengerti terhadap NU. Jangan hanya sekedar ikut-ikutan. Begitu juga dengan orang yang mengaku dirinya Muhammadiyah tapi nggak ngerti tentang kemuhammadiyahan. Itu adalah suatu yang tidak bijak. Maka yang harus dipupuk adalah rasa ingin tahu dan wisdom dalam diri dia. Jadi kita belajar filsafat itu berusaha sebenarnya belajar menantang kehidupan kita. Berani enggak kita mempertanyakan? Karena tiap manusia itu harus berfilsafat, harus serius dalam menjalani kehidupannya. Apalagi kita adalah umat Islam yang sangat percaya ada yaumul hisab, dan semua perilaku-perilaku kita itu pasti dimintai pertanggungjawaban baik di dunia maupun di akhirat nanti. Makanya kemudian filsafat berusaha untuk menantang diri kita
belajar menantang diri kita, apakah kehidupan yang kita jalani itu betul-betul kita jalani secara serius atau hanya asal-asalan, atau kita hanya sekedar ikut-ikutan saja. Kalau kita diamanahi menjadi seorang mahasiswa, maka sahabat-sahabat harus memiliki tanggung jawab, harus bertanggung jawab, tanggung jawab secara moral, tanggung jawab secara sosial, tanggung jawab secara etika, tanggung jawab secara estetika, dan juga tanggung jawab secara intelektual. Kalau kita berpikir seperti itu, kira-kira porsi kita mempertanggungjawabkan jati diri kita sebagai mahasiswa, baik secara moral, sosial, etika, dan estetika, porsi kita lebih besar itu dari hanya sekedar WA, Facebookan, Instagram, nongkrong, dan lain sebagainya. Kita perlu juga mempertanyakan segala aktivitas kita, apakah belajar kita itu lebih besar porsinya dari kita hidup di dunia sosial, daripada WA-an, daripada Facebookan, daripada Instagraman, daripada Twitteran, dan lain sebagainya. Apakah porsi belajar kita itu lebih besar atau lebih banyak dari hanya sekedar nongkrong di warung kopi dan lain sebagainya? Berapa kali kita kemudian hatam buku dalam 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan, dan lain sebagainya. Nah, begitu juga ketika kita sudah memasuki pada masa kuliah ini, maka kita berusaha untuk merefleksikan antara aliyah dengan mahasiswa sama enggak, apa perbedaannya, dan lain sebagainya. Pertanyaan-pertanyaan itu adalah refleksi diri, karena agama Islam menyuruh kita untuk muhasabah. Agama kita menyuruh kita untuk tafakur. Muhasabah dan tafakur itu adalah praktek cara berpikir atau aktivitas berpikir dalam dunia filsafat. Maka oleh karena itu kemudian kita harus menjadi seorang filsuf dalam arti tafakur dan muhasabah terus menerus itu. Berfilsafat itu sama dengan kita menjadi manusia yang bijaksana. Orang bijaksana yang akan mencari segala kebajikan yang relevan, mencari kebajikan yang relevan, mencari sesuatu yang baik tapi juga relevan. Ketika kita mencari ilmu yang carilah ilmu yang relevan. Jangan semua ilmu kemudian kita ambil, tapi cari ilmu yang relevan bagi diri kita, relevan bagi keluarga kita, relevan bagi kehidupan kita, relevan bagi agama kita. Kalau kemudian Anda hanya sekedar asal belajar dan lain sebagainya, itu sama aja dengan membuang-buang waktu untuk hal-hal yang tidak ada relevansinya sama sekali dengan kehidupan kita. Muhasabah, tafakur itu sesuatu yang sangat penting, karena itu akan menjadi standar kita introspeksi, kita melakukan refleksi terhadap kehidupan kita, terhadap relevansi belajar kita, terhadap relevansi perbuatan kita. Apakah segala perbuatan dan pembelajaran kita itu sudah relevan dengan kita atau tidak? Di sisi yang lain kemudian, menjadi seorang filsuf itu adalah menguji hidup. Menguji hidup itu adalah berusaha untuk merefleksikan tentang apa yang seharusnya kita lakukan. Merefleksikan apa yang seharusnya kita lakukan. Jadi kalau kita menjadi seorang mahasiswa, maka refleksikan apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang mahasiswa.
Karena selama ini kalau kita belajar filsafat, selama ini kita merasa bahwa filsafat itu adalah ilmu pengetahuan yang susah. Isinya pelajaran yang dipelajari dalam dunia filsafat adalah teori-teori metafisika, metodologi yang tidak mengakar. Bahkan persoalan-persoalan ketauhidan dan teologi dan lain sebagainya. Itu benar, anggapan-anggapan selama ini yang muncul di masyarakat itu ada benarnya. Karena memang ada banyak para filosof-filosof yang berpikir tentang semua itu. Tapi apakah filsafat yang seperti itu yang harus kita pelajari dan relevan bagi kehidupan kita, kehidupan diri kita, kehidupan agama kita, kehidupan keluarga kita? Bolehlah kita paham betul terhadap pemikiran Plato, pemikiran Aristoteles, pemikiran Sokrates, pemikiran Hegel, pemikiran Marx, dan pemikiran-pemikiran filsuf-filsuf zaman yang dulu. Boleh. Tapi yang perlu diingat adalah bahwa para filsuf, deretan para filsuf zaman dulu dengan para pemikirannya itu adalah filosof yang menjawab persoalan zamannya pada zamannya sendiri. Pemikiran-pemikiran yang lahir di zamannya yang mungkin berbeda dengan zaman-zaman yang kita hadapi. Maka disinilah kemudian kita tidak boleh menjadi copy paste dari pemikir-pemikir filsuf zaman dulu, tapi kita harus menjadi seorang filsuf yang mengkreasikan, yang mengkonstruksi gagasan-gagasan untuk memberikan jawaban terhadap persoalan-persoalan zaman kita di saat sekarang ini. Tugas utama keilmuan filsafat itu adalah setidaknya ada 3. Yang pertama adalah memperjelas konsep, yang kedua adalah mengkritisi, yang ketiga adalah memiliki argumentasi. Jadi filsafat memiliki tugas untuk memperjelas konsep, karena konsep itu adalah jembatan orang berpikir, ngomong, berpikir, semua itu harus didasari oleh konsep. Perbuatan kita pun juga harus didasari oleh konsep. Bicara kita pun itu harus didasari oleh konsep. Kalau kita mau ngomong, maka yang harus kita lakukan adalah perjelas dulu konsepnya. Kita berusaha untuk latihan membuat konsep, latihan memperjelas. Karena kehidupan kita itu harus penuh dengan kejelasan. Kalau kita ingin menjadi seorang filosof, maka yang sering-seringlah kita melatih diri kita membuat konsep, mendefinisikan, membuat satu masalah, mendefinisikan suatu masalah. Jangan sampai kita ngomong sesuatu itu tapi nggak tahu definisinya. Jangan sampai kita melakukan sesuatu tapi nggak tahu dasar pemikirannya, dasar konsepnya. Dan itu sudah banyak terjadi di kalangan kita. Ada banyak orang tapi nggak tahu, banyak orang ngomong tapi nggak tahu tentang konsep definisinya. Itu banyak, apalagi di kalangan mahasiswa. Kamus-kamus populer dihafalkan semua, tapi ketika ditanya apa artinya eksistensi, apa artinya yang dikatakan, itu tidak paham dengan arti yang sebenarnya. Itu adalah sesuatu yang ngawur aja. Yang kedua adalah kritis. Kritis itu meletakkan sesuatu sesuai porsinya dan proporsinya. Kritis tidak selalu identik dengan cari-cari masalah. Selama ini banyak orang memahami kalau kita ingin menjadi orang kritis maka carilah kesalahan sebanyak-banyaknya. Enggak. Kritis itu adalah meletakkan sesuatu sesuai dengan porsinya dan proporsinya.
Kapan harus ngomong A, kapan harus ngomong B, kapan kita harus ngomong, kapan kita harus diam. Itu jangan sampai keluar dari konteks yang kita bicarakan. Maka dari itu kemudian kita harus mampu untuk memilih dan memilah mana yang menurut kita harus dikritisi, mana yang tidak harus dikritisi. Yang terakhir adalah membuat argumentasi. Seorang filosof itu harus bertanya mengapa. Salah satu kuncinya menjadi seorang filosof harus bertanya mengapa. Karena pertanyaan mengapa ini akan menghasilkan jawaban argumentasi. Filosof selalu menyarankan jalani kehidupan kita, jangan asal-asalan. Kita harus menjalani kehidupan kita harus dengan serius. Maka harus dipertanyakan. Pertanyaan mengapa kita melakukan sesuatu, kita berbuat sesuatu, mengapa kita ngomong A, mengapa kita ngomong B. Itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang akan melahirkan satu argumentasi. Jadi kalau kita masih menginginkan menjadi seorang filosof, maka tugas yang diemban oleh kita adalah perjelaslah teori atau membuat sebuah teori, konstruksi teoritik. Yang kedua adalah mengkritisi. Yang ketiga adalah mengkonstruksi, membuat sesuatu. Tiga hal inilah yang melahirkan sebuah ruang refleksi. Tiga hal inilah yang kemudian melahirkan ruang refleksi. Dari refleksi akan melahirkan sebuah aksi. Dari aksi akan melahirkan sebuah transformasi. Jadi kalau kita akan mentransformasikan sesuatu, jangan pernah berpikir kita menjadi transformer pengetahuan kalau kita tidak pernah melakukan aksi, apalagi kita tidak pernah melakukan refleksi. Nah, disinilah kemudian aksi harus dimulai dari refleksi. Aksi apapun yang akan kita lakukan harus dimulai dari sebuah refleksi. Karena kalau kita melakukan aksi tapi tidak melakukan refleksi, maka akan menghasilkan sesuatu yang rusak dan sesuatu yang tidak kita kehendaki. Banyak di sekitar kita yang mengatakan bahwa dirinya adalah ahli filsafat, dia adalah seorang filsuf dengan pemikiran yang wah dan melangit. Maka kita bisa melihat ciri-ciri berpikir filsafat itu yang harus kita pahami. Setidaknya ada 7 yang harus kita pahami. Yang pertama adalah radikal. Pemikiran filosof, pemikiran filsafat itu pasti mendalam, pasti radikal. Yang kedua adalah komprehensif, meluas, memberikan sebuah gambaran yang detail, jelas. Kedua hal ini, radikal dan komprehensif ini, akan mencari hakikat dalam satu persoalan, dalam satu permasalahan, dalam sesuatu yang kita teliti. Radikal dan komprehensif akan memberikan memperjelas persoalan-persoalan yang kita lihat. Yang ketiga adalah kritis. Kritis itu seperti yang tadi kita katakan, porsional dan proporsional. Yang keempat adalah konseptual reflektif. Realitas itu penting kalau kamu memiliki konsep. Kalau kita memiliki konsep, akan mengendalikan pikiran kita sendiri. Realitas itu penting kalau kita memiliki konsep untuk mengendalikan pikiran kita sendiri. Jadi filsafat tidak hanya sekedar membunyikan realitas. Filsafat bukan hanya sekedar membunyikan, mengilustrasikan, mendeskripsikan sebuah realitas saja, tapi juga melakukan proses konseptualisasi. Nah, proses konseptualisasi inilah yang kemudian membutuhkan pengendalian pikiran kita sendiri.
Yang kelima adalah konsisten. Pemikiran filsafat itu konsisten, berpikirnya nyambung dan berurutan, enggak loncat ke sana kemari, enggak loncat A, B, C dan lain sebagainya. Nah, konsistensi ini berkaitan dengan ciri berpikir yang keenam adalah sistematis dan metodologis. Makanya kemudian salah satu ciri dari berpikir filsafat sistematis, beruntun. Jadi A, B, C, D, 1, 2, 3, 4, 5 dan lain sebagainya. Dalam konteks metodologi yang berbeda-beda. Lah, metodologi inilah yang kemudian memberikan satu ruang yang sangat lebar dari mana kita akan melihat, dari mana kita akan meninjau, dari mana kita akan mengkaji. Tapi apapun itu, hal yang paling penting adalah ciri berpikir filsafat yang ketujuh harus bertanggung jawab. Karena berpikir itu berat. Berpikir itu gampang ya, gampang dilakukan oleh orang. Tapi bertanggung jawab terhadap pemikirannya itu menjadi sesuatu yang susah, dan tidak semua orang itu mampu bertanggung jawab terhadap pemikirannya. Nah, disinilah seorang filosof kemudian selalu bertanggung jawab terhadap pemikirannya. Bahkan kemudian bagaimana beberapa para filsuf yang harus mati karena mempertahankan pemikirannya, harus bertanggung jawab terhadap pemikirannya. Ini menjadi satu bentuk tanggung jawab seorang filosof terhadap pemikirannya. Maka oleh karena itu kemudian sahabat, biasakanlah akal pikiran kita itu berpikir positif dan baik. Biasakan kita berpikir positif, jangan dibiasakan berpikir negatif. Kalau kita merasa lemah, kita selalu terbawa oleh hal-hal yang negatif atau selalu terpengaruh oleh hal-hal yang negatif, maka yang harus kita pupuk adalah keimanan kita, kekuatan kita. Kalau kita terpengaruh kejelekan-kejelekan teman kita, maka kita kurang untuk berteman dan kita mencari teman yang terbaik. Nah, inilah yang kemudian berusaha untuk membiasakan diri kita menjadi orang yang baik dalam berpikir, dalam bertindak dan lain sebagainya. Karena kenapa kita harus membiasakan itu? Karena tujuan hidup menurut para filsuf itu adalah mandiri. Hidup harus mandiri, harus tanggung jawab, harus mau berpikir reflektif. Jangan hidup asal-asalan. Itu menjadi kunci bagi para filsuf dalam menjalani hidupnya. Jadi kalau kita menjalani kehidupan ini harus memiliki tujuan, dan tujuan yang sangat penting dalam dunia filsafat adalah kita harus memiliki kemandirian, kita harus memiliki tanggung jawab, kita harus melakukan refleksi, jangan hanya sekedar ikut-ikutan, tapi kita harus memiliki prinsip dan fondasi atau konsep yang dijadikan dasar untuk kita bertindak, untuk kita berpikir, dan untuk kita melakukan sesuatu. Nah, persoalan-persoalan dalam dunia filsafat itulah selalu berkelindan dengan tujuan filsafat. Kalau kita akan bahas perbincangan dalam dunia filsafat, secara umum itu adalah realitas, kebenaran, pengetahuan. Tiga hal ini memiliki kaitan erat dengan para filosof yang menjalani kehidupannya, di mana kemudian ada sisi keindahan, di mana juga ada sisi kebaikan. Kalau dalam metafisika, ontologi ya, di sana ada teologi, ada kosmologi, ada antropologi dan lain sebagainya. Dan dalam dunia filsafat secara parsial kemudian banyak bersentuhan dengan aspek-aspek pengetahuan yang parsial, seperti filsafat sejarah, filsafat agama, filsafat politik, filsafat budaya dan lain sebagainya. Itu bergantung kepada objek dan
metodologi yang dikembangkan dalam dunia filsafat. Secara sederhana kita bisa melihat bahwa model berpikir filsafat itu ada dua. Satu adalah konstruksi filosofis, yang kedua adalah kritik filosofis. Konstruksi filosofis itu apa? Konstruksi filosofis itu berusaha untuk membuat satu teori, satu konsep, satu argumentasi yang menjadi solusi atau membicarakan realitas yang kita temukan. Sedangkan kritik filosofis itu adalah kebalikannya terhadap kebalikannya dari konstruksi filosofis. Kalau kritik filosofis, kritik terhadap teori, kritik terhadap konsep, kritik terhadap argumentasi yang sudah dibangun, yang sudah ada selama ini. Oleh karena itu kemudian tugas filsafat, para filosof itu membuat konstruksi argumen, membuat argumentasi dan kritik pada konsep. Kalau kita membaca buku-buku filsafat dari awal sampai terakhir, buku-buku filsafat apapun, maka di sana ada satu sistem dialektika, di mana ada pemikiran yang dikritik oleh di masanya, ada para pemikir atau filosof yang dikritik di zaman yang berbeda. Itu juga menjadi satu catatan bahwa konsep, argumen, dan teori itu akan lahir dari sebuah proses kritik dan konstruksi secara filosofis. Sebelum kita tutup pembahasan kita kali ini, mari kita membaca sholawat hasbi bersama-sama. Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.